Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidun Majid. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Para pemirsa MTA TV yang dirahmati oleh Allah, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan masih mendapat rahmat Allah, nikmat Allah, yang mana nikmat-nikmat Allah ini perlu kita syukuri. Alhamdulillah, pada tahun ini kita masih berjumpa dengan bulan Ramadan. Sejenak, mari para pemirsa MTA TV sambil menunggu waktu untuk berbuka puasa, mari kita melihat ayat-ayat Allah, hikmah dibalik kenapa Allah menurunkan setiap tahun, memerintahkan kepada kita orang yang beriman untuk menjalankan ibadah puasa. Pada hakikatnya Allah memberikan suatu perintah, pasti ada hikmah di balik itu. Kita dilatih oleh Allah setahun sekali selama 1 bulan untuk berpuasa, dengan harapan yang sangat besar, di mana 1 bulan kita dilatih menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Bulan selanjutnya kita akan mulai meningkat. Mungkin iman manusia turun, nanti akan datang lagi bulan puasa yang membuat keimanan kita akan naik. Allah sudah melatih kita, tinggal bagaimana kita ini menyikapinya. Apakah kita mampu memanfaatkan latihan-latihan dari Allah ini supaya kita ini bisa mencapai husnul khotimah di akhir ketika kita dipanggil oleh Allah. Karena memang ketika Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, setelah iman apa yang harus saya lakukan? Istiqomah. 1 bulan Allah melatih kita berpuasa, menjalankan ibadah puasa, kemudian sholat 5 waktu, baca Quran. Kalau pemirsa MTA TV perhatikan, kebanyakan masyarakat Indonesia ketika bulan Ramadan, hampir semua masjid penuh. Sholat subuh, sholat isya, duhur, asar, maghrib, bacaan Quran di mana-mana, di masjid didengung-dengungkan semuanya. Kita berharap Allah sebenarnya melatih, karena kita berharap latihan ini sampai nanti selesai bulan Ramadan diteruskan sampai akhir hayat. Kenapa? Orang yang beristiqomah kepada Allah ini pahalanya luar biasa sekali. Sebagaimana firman Allah dalam surat Fussilat ayat 30. Surat Fussilat ada surat ke-41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Innalladzina qalu rabbunallah, orang-orang yang sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Tuhan saya adalah Allah. Sumastaqomu, lalu meneguhkan pendiriannya.
meneguhkan pendirian dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa yang pertama adalah innalladzina qalu rabbunallah, sebuah pengakuan keimanan dari seorang hamba. Syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah adalah sebuah pengakuan keimanan. Saya mengakui Tuhan saya tiada lain, Tuhan saya ya Allah saja. Nabi saya Muhammad sebagai nabi dan utusannya. Meneguhkan pendirian dalam arti orang Islam itu punya kewajiban-kewajiban yang dilakukan. Artinya setelah iman ada amal. Apa itu amalnya? Puasa, sholat, zakat, ya, menjadi pribadi-pribadi nanti yang bisa diharapkan la'allakum tattaqun. Apa yang akan didapatkan orang yang bisa beristiqomah ini, gitu ya. Ya, di dalam Fussilat tadi dikatakan Allah sudah berfirman di situ, innalladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Kemudian menugaskan, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, jangan kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati. Pemirsa MTA TV, kalau kita membaca Sirah Nabawi, maka kita bisa melihat bagaimana manusia-manusia yang luar biasa, manusia-manusia yang sudah dijanjikan surga oleh Allah. Bagaimana peristiwa detik-detik Siti Khadijah dipanggil oleh Allah. Tentu pemirsa MTA TV tahu betul siapa Siti Khadijah. Beliau menikah dengan Rasulullah ketika beliau berusia 40 tahun, Rasulullah 25 tahun. Bagaimana perjuangan Siti Khadijah, orang yang pertama menenangkan Rasulullah ketika Rasulullah bertemu malaikat Jibril. Ketika Rasulullah susah, betapa pengorbanan harta jiwanya untuk kepentingan dakwah Islamiyah. Apa yang diminta oleh Khadijah ketika beliau akan dipanggil oleh Allah? Khadijah menyampaikan kepada putri beliau, Fatimah binti Muhammad Rasulullah, putriku, sampaikan pada ayahmu, ibumu malu kalau bicara sendiri. Tolong sorban yang digunakan selalu menerima wahyu itu, jadikanlah kain kafanku. Aku takut azab siksa kubur. Beliau yang sudah berjuang luar biasa untuk pengembangan dakwah saja masih takut kepada siksa kubur. Bagaimana kita? Beliau tahu bahwa sorban Rasulullah tidak akan pernah disentuh api neraka. Maka Fatimah menyampaikan kepada Rasulullah, kepada ayahnya. Rasulullah menangis. Mengapa hanya meminta sorban? Engkau sudah mengorbankan seluruh harta dan jiwamu untuk kepentingan dakwah. Maka Rasulullah pada saat itu datang malaikat Jibril, bahwa Allah menyampaikan salam untuk Khadijah dan sudah disediakan surga. Inilah kalau menurut tafsir dari Ibnu Katsir, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Malaikat akan datang pada saat kita akan dijemput ajal kita. Kalau kita bisa betul-betul istiqomah. Yang kedua, mungkin ketika kita membaca Sirah Nabawi, bagaimana detik-detik Nabi yang mulia, manusia paling mulia, manusia panutan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika saat itu ada tamu yang ingin bertemu, ada seorang tamu yang ingin menemui Rasulullah, maka Fatimah yang membukakan pintu. Tuan, ada perlu apa? Saya ingin bertemu Muhammad Rasulullah.
ayahku sedang sakit, kembalilah esok. Tapi tamunya nggak mau, terus begitu dan begitu. Ketika Rasulullah mendengar, wahai Fatimah putriku, biarkan masuk. Fatimah, apakah engkau tahu siapa yang datang? Dialah pemutus kesenangan dunia. Fatimah nangis. Para pemirsa MTA TV, ketika itu Rasulullah juga menunggu ketika malaikat Jibril terus datang mendampingi beliau. Ya. Detik-detik ketika Rasulullah dipanggil, dicabut nyawanya, maka malaikat-malaikat ini yang sudah akan menunjukkan beliau Rasul, tetapi kita semua adalah orang semua yang punya hak juga yang sama ketika kita mampu beristiqomah di jalan Allah. Innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wala tahzanu. Ya. Di dalam tafsirnya tidak dikatakan khusus untuk Rasul, Nabi tidak, tetapi orang yang bisa beristiqomah. Maka ketika 1 bulan kita puasa digembleng oleh Allah dengan begitu hebatnya, suasana puasa sangat mendukung kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, dan kita bisa, maka selalulah kita berusaha ketika nanti di luar bulan Ramadan, ya, kita bisa sholat malam, sholat sunnah dan sebagainya. Maka kita semua tinggal menunggu janjinya Allah. Para pemirsa MTA TV, mari kita song-song kehidupan kita. Ketika kita sudah bulan puasa selesai, kita tetap beristiqomah, tetap menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ingat dalam surat Yunus ayat 63-64. Surat Yunus surat ke-10, ya. Alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah dzalika huwal fawzul adzim. Yaitu orang-orang yang beriman dan senantiasa bertakwa, bagi mereka kabar gembira dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. La tabdila li kalimatillah, tidak ada yang berubah pada janji Allah. Janji Allah tidak ada yang berubah, para pemirsa MTA TV. Insya Allah kalau kita mampu beristiqomah, ketika kita mampu beristiqomah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah, mari kita tunggu janji Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa akan mati. Kita semua calon-calon mayit, ya. Kita akan menunggu janjinya Allah masing-masing. Kita akan tahu apakah kita berhak didatangi malaikat yang mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih. Mari kita masing-masing di antara kita menunggu janjinya Allah. Apakah kita termasuk yang alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang selalu beriman dan senantiasa bertakwa sampai kita dipanggil oleh Allah. Pemirsa MTA TV, mari kita song-song kematian kita dengan senyum, karena kita sudah dikatakan malaikat, ya, ala takhafu wala tahzanu. Semoga kita semua mendapatkan akhir yang husnul khotimah. Kita bisa wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita semua bisa dipanggil oleh Allah dalam keadaan berserah diri. Selamat berbuka puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.